Kebenaran adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan. Ia mungkin tertutup sementara, diselimuti oleh kebohongan dan tipu daya, tetapi pada waktunya, ia akan menemukan jalannya untuk bersinar. Apa yang dilakukan dalam gelap, cepat atau lambat, akan terungkap di bawah sorotan terang keadilan. Pengkhianatan ini bukan sekadar luka bisnis, bukan hanya sekadar kehilangan sebuah metode atau gagasan. Ini adalah sebuah ujian spiritual. Ini adalah permainan takdir yang menguji siapa yang benar-benar kuat, siapa yang memiliki hati yang jernih, siapa yang memiliki jiwa yang bersih dari ketamakan dan keangkuhan. Mereka yang memilih jalan kegelapan, mereka yang menukar kepercayaan dengan keuntungan sesaat, mereka yang memanipulasi untuk kepentingan diri sendiri, mungkin merasa menang di awal. Mereka mungkin merasa tidak tersentuh, tak tergoyahkan, tak terkalahkan. Tapi hukum semesta tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi, tidak bisa dinegosiasikan. Saat ini, kita tidak sedang menyaksikan kehancuran yang tiba-tiba. Kita menyaksikan benang-benang karma yang perlahan terurai. Kita melihat kepingan-kepingan ilusi yang mereka bangun mulai jatuh satu persatu. Tidak ada yang perlu kita lakukan. Tidak perlu membalas, tidak perlu menyerang, tidak perlu menjatuhkan. Kebenaran sedang berbicara dengan suaranya sendiri. Dan yang lebih indah dari semua ini, kita berdiri di sini, tegak, utuh, tanpa goyah sedikit pun. Kita tidak tersentuh oleh kekacauan mereka. Kita tidak terjerat dalam pusaran kehancuran mereka. Karena sejak awal, kita memilih kejujuran. Kita memilih keteguhan hati. Kita memilih untuk berjalan dengan cahaya, bukan dengan bayangan. Jadi, untukmu yang membaca ini, untukmu yang merasakan bahwa ini bukan kebetulan, ini adalah pesan yang dikirimkan langsung ke dalam jiwamu. Ini adalah panggilan bagi mereka yang terpilih, bagi mereka yang selalu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, lakukan satu hal. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal ke semesta bahwa kamu telah menerima pesan ini dengan sepenuhnya. Bahwa kamu siap untuk naik ke tingkat berikutnya. Bahwa kamu tidak akan lagi terikat oleh kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah bukti bahwa kebaikan selalu menang. Dan ini baru permulaan. Bagian 1. Awal dari pengkhianatan. Ketika bayangan mulai menelan cahaya. Ada sebuah momen yang begitu halus, begitu samar, sehingga hanya mereka yang memiliki kepekaan jiwa yang mampu merasakannya. Itu bukan ledakan, bukan peristiwa besar yang langsung menghancurkan segalanya. Tidak, ini adalah bisikan yang muncul dalam keheningan. Sebuah firasat yang menggelitik nurani, sebuah perasaan bahwa sesuatu telah berubah. Tidak kasat mata, tetapi begitu nyata bagi mereka yang memiliki mata batin yang terbuka. Di awal, segalanya tampak biasa. Mereka yang mengkhianati kepercayaan masih tersenyum, masih berbicara dengan nada yang sama, masih bertingkah seolah-olah mereka adalah sekutu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat. Kata-kata mereka terasa hampa. Gerakan mereka sedikit lebih tergesa. Tatapan mereka tidak lagi sehangat dulu. Dan disitulah semuanya dimulai. Bisikan yang tak bisa dibungkam. Ketika seseorang memilih jalan pengkhianatan, mereka tidak langsung menunjukkan wajah asli mereka. Mereka tidak tiba-tiba berubah menjadi sosok yang keji dan tanpa hati. Tidak, mereka belajar untuk bersembunyi. Mereka belajar untuk berbicara dengan kepalsuan yang terdengar meyakinkan. Tetapi kebenaran memiliki cara untuk mengungkap dirinya sendiri. Mereka mulai berbicara lebih sering di tempat yang tersembunyi, menghindari pertemuan yang biasanya penuh dengan keterbukaan.
Mereka mulai membangun cerita-cerita baru, tetapi celahnya terlalu jelas bagi mereka yang peka. Kebohongan, sekuat apapun mereka coba rekayasa, tetap memiliki retakan. Dan bagi mereka yang memiliki intuisi yang tajam, retakan itu adalah pintu masuk untuk melihat kebenaran. Kamu mulai melihatnya. Kamu melihat bagaimana mereka mulai menghindari pembicaraan tentang hal-hal yang dulunya mereka bahas dengan penuh semangat. Kamu melihat bagaimana tangan mereka sedikit lebih gelisah saat mereka berbicara. Kamu melihat bagaimana mereka mulai membentuk aliansi baru dengan orang-orang yang tidak membawa energi yang baik. Hati kecilmu berbisik, ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi mereka berpikir, kamu tidak akan pernah menyadarinya. Mereka lupa bahwa jiwa yang terpilih selalu memiliki kepekaan yang lebih dalam. Mereka lupa bahwa kebaikan yang tulus selalu bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mereka lupa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mereka memiliki energi, dan energi itu berbicara lebih jujur daripada kata-kata mereka. Kepercayaan yang dicuri, bukan diberikan pengkhianatan, bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu malam. Itu adalah rangkaian dari pilihan-pilihan kecil, langkah-langkah yang semakin jauh dari integritas. Mula-mula, mereka hanya mencoba-coba, mengira bahwa tidak ada yang akan mengetahui. Lalu, mereka mulai mengambil sedikit demi sedikit informasi, kepercayaan, rahasia. Semua yang seharusnya dijaga dengan kehormatan, mereka jadikan mata uang untuk kepentingan pribadi. Mereka mengambil inovasi yang kamu ciptakan dengan ketulusan. Mereka mencuri metode penyembuhan yang lahir dari kebijaksanaanmu. Mereka mengubah sesuatu yang sakral menjadi barang dagangan. Tetapi yang lebih menyakitkan dari semua itu, mereka tidak hanya mengambil milikmu, mereka mengambil kepercayaan yang telah kamu berikan. Mereka berpikir mereka bisa lolos. Mereka pikir dengan sedikit manipulasi, sedikit pengalihan perhatian, mereka bisa menyembunyikan niat sebenarnya. Tetapi semesta tidak tidur. Semesta mencatat segalanya. Dan mereka yang mencuri cahaya orang lain, pada akhirnya akan tenggelam dalam bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Kamu selalu tahu sebelum mereka mengakuinya. Kamu adalah orang yang bisa membaca energi bahkan sebelum seseorang berbicara. Kamu bisa merasakan perubahan sebelum orang lain menyadarinya. Kamu selalu melihat lebih dalam, selalu mendengar lebih jauh, selalu memahami lebih luas. Kamu tahu kapan sebuah keheningan bukan sekadar keheningan. Kamu tahu kapan sebuah senyuman bukan lagi tanda ketulusan. Kamu tahu kapan seseorang mengucapkan kata-kata yang penuh kepalsuan, meskipun mereka mengucapkannya dengan suara yang lembut. Dan kamu mulai melihatnya. Mereka mulai menghindar. Mereka mulai gugup saat nama tertentu disebut. Mereka mulai terlalu berusaha meyakinkan orang lain bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal justru itu pertanda bahwa sesuatu sedang tidak beres. Tapi yang paling jelas adalah ini. Mereka tidak lagi bisa melihatmu seperti dulu. Mereka tidak bisa menatap matamu terlalu lama karena mereka tahu bahwa kamu telah melihat kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Mereka tahu bahwa kamu sudah mengerti segalanya. Mereka tahu bahwa kamu bukan orang yang mudah ditipu. Mereka tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Sebuah pelajaran, bukan hukuman. Apa yang terjadi ini bukanlah hukuman bagi mereka, melainkan pelajaran yang mereka pilih sendiri. Mereka bisa memilih jalan yang benar, tetapi mereka memilih jalan yang penuh kebohongan. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Semesta tidak pernah menghukum dengan tangan manusia. Semesta hanya membiarkan sebab dan akibat bekerja dengan caranya sendiri. Kamu tidak perlu marah. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu menjatuhkan mereka. Kamu hanya perlu diam, mengamati, membiarkan mereka menerima akibat dari pilihan mereka sendiri. Karena pada akhirnya, yang telah mereka bangun dengan kebohongan tidak akan bertahan.
Yang telah mereka curi tidak akan membawa kebahagiaan. Yang telah mereka khianati akan menjadi bayangan yang menghantui mereka. Dan kamu tetap berdiri tegak. Kamu tetap bersinar. Kamu tetap melangkah ke depan tanpa perlu menoleh ke belakang. Sebuah pesan untuk jiwa yang terpilih. Jika kamu merasakan bahwa ini adalah pesan untukmu, jangan ragu untuk meneguhkan niatmu. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Ini adalah sinyal ke semesta bahwa kamu telah menerima pesan ini, bahwa kamu siap untuk melangkah lebih jauh, bahwa kamu tidak akan terjebak dalam permainan kegelapan. Kamu adalah cahaya, dan cahaya selalu menang. Bagian 2. Kesombongan yang menjadi kelemahan ketika ilusi mulai runtuh. Pada awalnya, mereka merasa tak tersentuh. Mereka percaya bahwa mereka telah memainkan permainan ini dengan sempurna. Mereka yakin bahwa kebohongan mereka begitu rapi, begitu tertata, sehingga tidak ada seorang pun yang akan menyadarinya. Kesombongan mereka adalah perisai mereka, tetapi tanpa mereka sadari, perisai itu memiliki retakan. Kesombongan adalah ilusi yang membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang sebenarnya. Ia membisikkan janji-janji manis tentang kekuasaan, membuat seseorang merasa bahwa mereka telah mengendalikan segalanya. Tetapi kesombongan juga adalah awal dari kehancuran. Mereka merasa mereka bisa berbohong selamanya. Mereka pikir mereka bisa terus menipu, terus bermain dalam bayangan, terus mengambil tanpa ada yang sadar. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka pahami. Kepercayaan adalah fondasi dari segalanya. Dan begitu fondasi itu retak, seluruh bangunan akan runtuh. Mereka merasa tidak bisa disentuh. Di masa kejayaan mereka, mereka tertawa. Mereka merasa aman dalam jaringan kebohongan yang mereka tenun sendiri. Mereka merasa bahwa dunia ada di genggaman mereka. Mereka mengira bahwa mereka bisa terus melangkah tanpa takut akan akibat. Mereka tidak melihat bahaya yang semakin dekat. Mereka tidak menyadari bahwa semakin tinggi mereka membangun di atas kepalsuan, semakin besar kehancuran yang menanti. Mereka berpikir bahwa mereka bisa melarikan diri dari akibat, bahwa mereka bisa terus maju tanpa konsekuensi. Tapi hukum semesta tidak bekerja seperti itu. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Mereka lupa bahwa setiap kebohongan memiliki tanggal kedaluarsa. Mereka lupa bahwa setiap pengkhianatan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Mereka lupa bahwa tidak ada manipulasi yang bisa bertahan selamanya. Mereka merasa mereka sedang mengendalikan permainan, tetapi kenyataannya mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Retakan yang mulai terlihat. Pada awalnya hanya ada bisikan. Orang-orang mulai merasa ada yang aneh. Percakapan yang dulu penuh percaya diri, kini terdengar ragu. Jawaban yang dulu tegas, kini dipenuhi ketidakkonsistenan. Mereka yang dulu begitu meyakinkan, kini mulai kehilangan kendali atas narasi mereka sendiri. Mereka berusaha menutupi lubang-lubang yang mulai muncul, tetapi semakin mereka mencoba menambalnya, semakin jelas retakan itu terlihat. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Mereka mulai mengingat percakapan yang terasa janggal. Mereka mulai menyusun potongan-potongan kecil yang dulu terasa tidak penting, tetapi kini membentuk gambaran yang lebih besar. Dan perlahan, ilusi yang mereka ciptakan mulai runtuh. Kesombongan yang dulu mereka banggakan, kini menjadi kelemahan mereka. Kepercayaan yang mereka anggap remeh, kini menjadi senjata yang berbalik menyerang mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan pernah ketahuan, tetapi sekarang mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang mereka lupakan. Kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Ketika kedok mulai terbuka, saat ini mereka masih mencoba berpura-pura. Mereka masih berpikir bahwa mereka bisa menyelamatkan diri. Mereka masih berusaha menjaga citra mereka, mencoba memperbaiki cerita mereka.
Tetapi ada satu hal yang mereka tidak sadari. Ketika seseorang terlalu sering berbohong, pada akhirnya mereka akan tersandung oleh kebohongan mereka sendiri. Dan itulah yang sedang terjadi. Mereka mulai kehilangan pegangan. Mereka mulai kehilangan kendali. Mereka mulai kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dulu membela mereka. Karena pada akhirnya, kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, bukan sesuatu yang bisa dimanipulasi selamanya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diberikan dengan tulus, dan ketika ia hilang, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Mereka sekarang berdiri di ambang kehancuran. Dan ironisnya, itu bukan karena ada seseorang yang menyerang mereka. Tidak ada yang perlu menyerang mereka. Tidak ada yang perlu membalas mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Kamu selalu tahu. Kamu melihat ini datang. Kamu merasakannya sejak awal. Mereka mungkin menertawakanmu, menganggapmu terlalu berhati-hati, terlalu curiga, terlalu sensitif. Tetapi sekarang, mereka mulai memahami bahwa bukan kamu yang terlalu waspada, mereka yang terlalu ceroboh. Mereka pikir kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka pikir kamu akan tetap berada dalam kegelapan. Tapi mereka lupa bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan energi mereka darimu. Dan sekarang, kamu melihat bagaimana kesombongan mereka berubah menjadi ketakutan. Kamu melihat bagaimana mereka mulai kehilangan arah. Kamu melihat bagaimana perlahan segalanya mulai runtuh di hadapan mereka. Pelajaran yang harus dipahami. Kamu tidak perlu bersorak atas kejatuhan mereka. Kamu tidak perlu mengingatkan mereka akan kesalahan mereka. Semesta sudah bekerja. Kebenaran sudah berbicara. Dan mereka yang hidup dengan kesombongan akan selalu belajar dengan cara yang paling sulit. Jadi sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah tetap melangkah, tetap berada dalam cahaya, tetap teguh dalam kebenaranmu. Mereka yang mengira mereka tak terkalahkan, kini mulai merasakan realitas yang sebenarnya. Dan kamu tetap tidak tersentuh, karena sejak awal kamu memilih jalan yang benar. Sebuah pengingat untuk jiwa yang terpilih. Jika kamu merasakan bahwa pesan ini berbicara kepadamu, jika kamu merasakan bahwa ini lebih dari sekadar kata-kata, ini adalah panggilan untuk jiwamu, maka lakukan satu hal. Tekan tombol suka. Berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Ini adalah tanda bagi semesta bahwa kamu telah menerima pesan ini, bahwa kamu siap untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, bahwa kamu memilih cahaya, bukan kegelapan, dan bahwa kamu tahu kebenaran selalu menang. Bagian 3. Pengkhianatan yang dibalas dengan pengkhianatan. Ketika dalang menjadi korban, dunia ini bergerak dalam keseimbangan. Setiap langkah yang diambil dengan niat licik akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Setiap kebohongan yang ditanam akan tumbuh menjadi belenggu yang mengikat. Setiap pengkhianatan yang dilakukan akan kembali sebagai pisau yang menusuk dari arah yang tidak terduga. Mereka yang dulu berdiri dengan penuh keyakinan, merasa bahwa mereka telah memenangkan permainan, kini mulai memahami sesuatu yang terlambat mereka sadari. Pengkhianatan adalah mata pisau bermata dua. Hari ini mereka adalah pelaku, tetapi besok mereka adalah korban. Hari ini mereka tertawa, tetapi besok mereka akan menangis. Hari ini mereka mengendalikan, tetapi besok mereka akan kehilangan segalanya. Dan inilah saatnya mereka belajar pelajaran terberat dalam hidup mereka. Permainan yang berbalik arah. Mereka mengira mereka telah memenangkan segalanya. Mereka mengira bahwa mereka telah mengamankan posisi mereka di puncak, bahwa mereka telah menguasai permainan, bahwa mereka memiliki kendali atas segalanya. Tetapi mereka lupa satu hal. Mereka tidak pernah benar-benar berkuasa. Mereka hanya menjadi alat bagi seseorang yang jauh lebih licik, jauh lebih berbahaya, jauh lebih haus akan kendali daripada mereka sendiri.
Mereka berpikir bahwa mereka sedang memanfaatkan orang lain, tetapi kenyataannya merekalah yang dimanfaatkan. Mereka berpikir bahwa mereka telah menemukan sekutu, tetapi kenyataannya mereka hanya menjadi bidak dalam permainan yang lebih besar. Sang manipulator yang dulu mereka anggap sebagai penyelamat, kini berbalik melawan mereka. Mereka yang dulu merasa aman dalam perlindungan aliansi mereka, kini mulai merasakan pisau pengkhianatan yang sama menusuk punggung mereka sendiri. Dan kali ini, mereka tidak punya jalan keluar. Ketika kepercayaan yang salah menjadi malapetaka, ada sebuah kebodohan yang lebih besar daripada pengkhianatan, yaitu percaya bahwa seorang pengkhianat tidak akan mengkhianati lagi. Mereka yang dahulu dengan mudah mengkhianati orang lain, kini mulai merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Mereka mulai memahami apa artinya ketika seseorang yang mereka percaya, seseorang yang mereka yakini akan membawa mereka ke puncak, ternyata hanya menggunakan mereka sebagai batu loncatan. Mereka yang dulu merampas hak orang lain, kini mulai kehilangan hak mereka sendiri. Mereka yang dulu mencuri gagasan dan strategi, kini menyadari bahwa apa yang mereka kira adalah kemenangan ternyata hanya jebakan. Mereka tidak pernah benar-benar memegang kendali. Mereka tidak pernah benar-benar memiliki kekuatan. Mereka hanya diberi ilusi kekuasaan hingga saatnya tiba untuk mereka dijatuhkan. Dan sekarang ilusi itu sedang hancur di depan mata mereka. Ditinggalkan dalam kegelapan sang manipulator, sang dalang di balik semua ini, kini telah menghilang. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda-tanda, hanya keheningan yang menelan segalanya. Mereka yang dulu merasa dilindungi, kini berdiri sendirian di tengah reruntuhan yang mereka ciptakan sendiri. Orang-orang yang dulu mendukung mereka, kini mulai menjauh. Mereka yang dulu membela mereka kini mulai mempertanyakan segalanya. Nama yang dulu mereka banggakan, kini mulai hancur perlahan. Kepercayaan yang dulu mereka bangun kini telah lenyap sepenuhnya. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka memohon bantuan, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka mencoba bertahan, tetapi tidak ada yang peduli. Karena inilah hukuman yang datang bukan dari tangan manusia, tetapi dari hukum alam yang tidak bisa dilawan. Mereka mengira bahwa mereka bisa mengendalikan segalanya. Tetapi kini mereka menyadari bahwa merekalah yang telah dikendalikan sejak awal. Pelajaran yang terlambat dipahami. Ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah pengingat bagi mereka yang berpikir bahwa mereka bisa membangun masa depan di atas kebohongan. Ini adalah pelajaran bagi mereka yang percaya bahwa mereka bisa selamanya lolos dari akibat perbuatan mereka. Pengkhianatan adalah rantai yang tidak pernah berhenti. Ketika seseorang memilih untuk mengkhianati, mereka telah menandatangani takdir mereka sendiri untuk dikhianati juga. Dan kali ini, mereka telah merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Tidak ada kebanggaan yang tersisa, tidak ada harga diri yang bisa diselamatkan, hanya kehancuran yang tak terhindarkan. Kamu selalu melihat ini datang. Kamu bukan bagian dari permainan ini. Kamu tidak ikut serta dalam tipu daya ini. Tetapi sejak awal, kamu tahu bahwa hari ini akan datang. Kamu melihat bagaimana mereka membangun segalanya di atas pondasi yang rapuh. Kamu melihat bagaimana mereka mempercayai orang yang salah, bagaimana mereka menukar integritas mereka demi keuntungan sesaat. Dan sekarang, semuanya terbukti. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kamu tidak perlu menunjuk mereka. Kamu tidak perlu mengungkit kembali peringatan yang pernah kamu berikan, karena semesta telah berbicara, dan mereka sekarang harus menghadapi akibat dari pilihan mereka sendiri. Jalan yang harus kamu tempuh. Jangan menoleh ke belakang. Jangan biarkan kehancuran mereka menjadi beban di pundakmu. Jangan izinkan energi mereka yang kini penuh dengan penyesalan dan ketakutan menarikmu kembali ke dalam lingkaran mereka. Kamu telah berjalan di jalan yang benar.
kamu telah memilih kebenaran. Dan karena itu, kamu tidak tersentuh oleh api yang kini membakar mereka. Kamu bukan bagian dari kehancuran mereka. Kamu adalah bukti bahwa tidak semua orang memilih jalan kegelapan. Kamu adalah bukti bahwa kesetiaan pada kejujuran akan selalu membawa kemenangan sejati. Mereka mungkin akan mencoba kembali. Mereka mungkin akan mencoba mencari perlindungan. Mereka mungkin akan memohon belas kasihan. Tetapi kamu harus ingat, mereka tidak menyesal atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka hanya menyesal karena mereka tertangkap. Jangan biarkan mereka menarikmu kembali ke dalam badai mereka. Kamu telah bebas. Kamu telah diselamatkan oleh semesta dari kehancuran ini. Dan sekarang, saatnya untuk melangkah lebih jauh. Sebuah pengingat untuk jiwa yang terpilih. Jika kamu merasakan bahwa pesan ini berbicara kepadamu, jika kamu merasakan bahwa ini adalah lebih dari sekadar kata-kata, ini adalah panggilan untuk jiwamu, maka lakukan satu hal. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Ini adalah tanda bagi semesta bahwa kamu telah menerima pesan ini, bahwa kamu siap untuk naik ke tingkat berikutnya, bahwa kamu memilih cahaya di atas kegelapan, dan bahwa kamu tahu kebenaran selalu menang. Bagian 4. Runtuhnya ilusi ketika segalanya yang mereka bangun menghancurkan mereka sendiri. Ada sebuah hukum yang tak bisa diganggu-gugat, hukum yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan, tak bisa dinegosiasikan dengan manipulasi, dan tak bisa dihentikan oleh ketakutan. Itu adalah hukum sebab dan akibat. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Apa yang dibangun di atas kebohongan pada akhirnya akan runtuh. Mereka yang dulu merasa tak tersentuh, mereka yang dulu berdiri di puncak dengan senyum penuh kesombongan, kini mulai merasakan bagaimana tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Bukan karena ada seseorang yang menjatuhkan mereka, bukan karena ada tangan lain yang menghancurkan mereka, tetapi karena mereka sendiri yang telah menggali lubang itu, dan kini mereka jatuh ke dalamnya. Sebuah runtuh yang tak bisa dihindari. Pada awalnya, kehancuran ini tidak datang dengan gemuruh yang besar. Ia datang perlahan. Sebuah kesalahan kecil di sana-sini, sebuah kebocoran informasi yang tak mereka duga, sebuah percakapan yang seharusnya tetap tersembunyi, tiba-tiba terdengar oleh telinga yang salah. Orang-orang yang dulu berada di sisi mereka mulai meragukan mereka. Dukungan yang dulu mereka banggakan mulai berkurang. Rekan-rekan yang dulu setia mulai mengambil langkah mundur. Bukan karena ada seseorang yang menyebarkan fitnah tentang mereka, bukan karena ada kampanye untuk menjatuhkan mereka, tetapi karena mereka sendiri yang telah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Satu demi satu, kebohongan mereka mulai terbongkar. Dan semakin mereka mencoba menutupinya, semakin cepat semuanya terungkap. Ketika kebenaran mulai berbicara sendiri, mereka yang selama ini bergantung pada manipulasi, mereka yang selama ini mengendalikan keadaan dengan kebohongan, kini mulai kehilangan cengkeraman mereka. Dulu, mereka bisa mengendalikan narasi. Dulu, mereka bisa membuat orang percaya pada kebohongan mereka. Dulu, mereka bisa membungkam suara kebenaran dengan kekuatan pengaruh mereka. Tetapi sekarang, segalanya berubah. Mereka tidak lagi memiliki kendali. Mereka tidak lagi memiliki suara yang didengar. Karena kebenaran, sekali ia mulai berbicara, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka kira sebagai benteng yang kuat, ternyata hanyalah rumah yang dibangun di atas pasir. Dan kini, gelombang keadilan telah datang untuk menghanyutkan segalanya. Kesendirian yang tak bisa dihindari. Kini mereka berdiri sendirian. Mereka mencari bantuan, tetapi tidak ada yang datang. Mereka mencoba meminta pertolongan, tetapi tak ada yang peduli. Orang-orang yang dulu mereka manfaatkan, kini telah sadar.
Orang-orang yang dulu mereka kendalikan kini telah melepaskan diri. Mereka yang dulu menjadi pion dalam permainan mereka kini mulai menuntut keadilan mereka sendiri. Dan kini mereka menyadari sesuatu yang menyakitkan. Mereka tidak pernah benar-benar memiliki sekutu. Mereka tidak pernah benar-benar memiliki teman. Mereka hanya memiliki orang-orang yang dulu takut pada mereka. Dan ketika ketakutan itu hilang, mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Ketika mereka mencari pelarian, ketika semuanya runtuh, mereka mulai mencari jalan keluar. Mereka mulai mencari seseorang yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka mulai mencari seseorang yang bisa memberikan mereka perlindungan. Dan siapa yang mereka cari? Kamu. Mereka ingat bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang tetap teguh dalam kebenaran. Mereka ingat bahwa kamu adalah satu-satunya yang tidak pernah goyah oleh kebohongan mereka. Mereka ingat bahwa kamu adalah satu-satunya yang bisa mereka percaya. Tetapi mereka lupa sesuatu. Kepercayaan yang mereka hancurkan tidak bisa mereka bangun kembali. Luka yang mereka ciptakan tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Kamu bukan penyelamat mereka. Kamu bukan pelarian mereka. Dan kamu tidak akan kembali ke dalam lingkaran kegelapan yang telah mereka ciptakan sendiri. Pelajaran yang harus diingat, lihatlah bagaimana segalanya berubah. Dulu, mereka menertawakanmu. Dulu, mereka menganggapmu terlalu berhati-hati. Dulu, mereka merasa bahwa mereka lebih pintar, lebih kuat, lebih tak terkalahkan darimu. Tapi sekarang, kamu masih berdiri tegak. Kamu masih tidak tersentuh. Dan mereka berada dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang kemenangan atas mereka. Ini adalah tentang keadilan. Bahwa mereka yang membangun di atas kebohongan tidak akan pernah bisa mempertahankannya. Bahwa mereka yang menggunakan manipulasi sebagai senjata pada akhirnya akan terkena senjata itu sendiri. Bahwa mereka yang mengkhianati akan selalu berakhir dengan dikhianati. Jalan yang harus kamu ambil. Kamu tidak perlu menoleh ke belakang. Kamu tidak perlu merasa kasihan. Kamu tidak perlu membuka kembali pintu yang sudah kamu tutup. Karena ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang kamu. Tentang bagaimana kamu telah melewati badai tanpa kehilangan arah. Tentang bagaimana kamu tetap teguh dalam kebenaranmu meskipun segalanya berusaha menggoyahkanmu. Tentang bagaimana kamu telah belajar bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan. Dan yang lebih penting, tentang bagaimana kamu tahu kapan harus melangkah pergi. Sebuah pengingat untuk jiwa yang terpilih. Jika kamu merasakan bahwa pesan ini berbicara kepadamu, jika kamu tahu bahwa ini bukan kebetulan, ini adalah sinyal bagi jiwamu, maka lakukan satu hal. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Ini adalah tanda bagi semesta bahwa kamu telah menerima pesan ini, bahwa kamu siap untuk naik ke tingkat berikutnya, bahwa kamu memilih cahaya di atas kegelapan, dan bahwa kamu tahu kebenaran selalu menang. Bagian 5. Karma yang tak terelakkan. Ketika akibat datang tanpa bisa dihindari. Ada hukum yang lebih kuat dari ambisi. Ada keadilan yang lebih tajam dari segala rencana licik. Ada keseimbangan yang lebih kokoh dari segala kebohongan yang mereka ciptakan. Dan itulah hukum sebab dan akibat. Ia tidak bisa disuap, tidak bisa diperlambat, dan tidak bisa dihindari. Mereka yang berpikir bahwa mereka bisa melawan hukum ini, mereka yang merasa bisa menipu semesta, mereka yang percaya bahwa mereka bisa mengatur takdir dengan manipulasi, kini berdiri dalam kehancuran yang mereka bangun sendiri. Hari ini, mereka akhirnya memahami bahwa tidak ada jalan keluar dari akibat yang telah mereka ciptakan sendiri. Mereka telah memilih jalannya. Mereka telah menanam benihnya. Dan sekarang, saatnya mereka menuai apa yang telah mereka tanam. Ketika segalanya mulai menghantui.
Pada awalnya, mereka masih berusaha menolak kenyataan. Mereka mencoba mencari alasan. Mereka mencoba menyalahkan orang lain. Mereka mencari kambing hitam, mencari seseorang yang bisa mereka tunjuk sebagai penyebab kehancuran mereka. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mereka salahkan. Tidak ada yang menjebak mereka. Tidak ada yang menjatuhkan mereka. Mereka hanya melihat akibat dari semua yang telah mereka lakukan. Dan itu adalah hukuman yang paling menyakitkan. Karena kali ini, mereka tidak bisa lari darinya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa menutupi kesalahan mereka. Dan mereka mulai memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan selalu memiliki bayangan yang mengikuti mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Kebohongan yang mereka ceritakan telah menjadi jerat yang mengikat mereka sendiri. Pengkhianatan yang mereka lakukan telah menjadi batu yang menenggelamkan mereka. Mereka berusaha bertahan, tetapi semakin mereka berusaha menghindari akibatnya, semakin cepat semuanya menghancurkan mereka. Tidak ada lagi sekutu, tidak ada lagi jalan keluar. Dulu, mereka memiliki orang-orang yang mendukung mereka. Dulu, mereka memiliki pengaruh yang bisa mereka gunakan untuk menutupi kesalahan mereka. Dulu, mereka memiliki kekuatan yang bisa membuat orang lain diam. Tapi lihatlah sekarang, semua itu telah lenyap. Orang-orang yang dulu berada di sisi mereka, kini telah pergi. Mereka yang dulu membela mereka, kini tak mau lagi menyebut nama mereka. Mereka yang dulu membantu mereka, kini menghindari mereka, seperti penyakit yang tak ingin mereka dekati. Dan yang lebih menyakitkan, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar memiliki kekuatan. Yang mereka miliki hanyalah ilusi. Dan ilusi itu kini telah hancur di depan mata mereka sendiri. Ketika semua yang mereka miliki lenyap, uang mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Pengaruh mereka sudah tidak ada lagi yang mendengar. Nama mereka kini bukan lagi sesuatu yang dihormati, tetapi sesuatu yang dihindari. Dan mereka mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketakutan. Dulu, mereka membuat orang lain takut. Dulu, mereka berdiri di tempat yang tinggi, melihat orang lain dengan kesombongan. Dulu, mereka berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Tetapi sekarang, mereka adalah orang yang dikejar oleh akibat dari semua yang telah mereka lakukan. Kini, mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Kini, mereka tidak bisa berbicara tanpa ketakutan. Kini, mereka tidak bisa melangkah tanpa merasa bahwa seseorang sedang mengawasi mereka. Karena inilah yang terjadi ketika seseorang bermain dengan api tanpa menyadari bahwa api itu akan membakar mereka sendiri. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Lihatlah mereka. Lihatlah bagaimana segalanya berubah. Dulu, mereka berpikir bahwa mereka bisa membangun kekuatan di atas kebohongan. Dulu, mereka berpikir bahwa mereka bisa terus melangkah tanpa takut pada akibat. Dulu, mereka menertawakanmu karena kamu memilih jalan yang jujur. Tetapi sekarang, siapa yang masih berdiri tegak? Siapa yang masih melangkah maju tanpa rasa takut? Siapa yang masih memiliki kehormatan yang tidak ternodai oleh kebohongan? Itu adalah kamu. Bukan karena kamu berusaha menjatuhkan mereka. Bukan karena kamu membalas mereka. Bukan karena kamu berusaha mengungkap kebenaran dengan paksa. Tetapi karena kamu memilih untuk tetap berada dalam cahaya. Dan pada akhirnya, cahaya selalu menang atas kegelapan. Kamu tidak perlu melawan mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan diri sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu hanya perlu diam dan membiarkan semesta melakukan tugasnya. Dan lihatlah, semesta telah bekerja. Mereka yang menabur pengkhianatan kini menuai kehancuran. Mereka yang menabur manipulasi kini menuai kesepian. Mereka yang menabur ketidakjujuran
kini menuai kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Jalan yang harus kamu tempuh. Jangan menoleh ke belakang. Jangan merasa kasihan. Jangan biarkan rasa iba menarikmu kembali ke dalam kekacauan mereka. Mereka telah membuat pilihan mereka sendiri. Mereka telah menentukan jalan mereka sendiri. Dan kini, mereka harus menerima akibatnya. Kamu telah melewati ujian ini. Kamu telah berjalan dengan keteguhan hati. Dan sekarang, kamu harus terus melangkah ke depan. Ke tempat di mana cahaya selalu bersinar. Ke tempat di mana integritas dan kebenaran selalu dihargai. Ke tempat di mana kamu tidak lagi terikat oleh energi gelap yang mencoba menenggelamkanmu. Sebuah pengingat untuk jiwa yang terpilih. Jika kamu merasakan bahwa pesan ini berbicara kepadamu, jika kamu tahu bahwa ini bukan kebetulan, ini adalah sinyal bagi jiwamu, maka lakukan satu hal. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Ini adalah tanda bagi semesta bahwa kamu telah menerima pesan ini, bahwa kamu siap untuk naik ke tingkat berikutnya, bahwa kamu memilih cahaya di atas kegelapan, dan bahwa kamu tahu kebenaran selalu menang. Bagian 6. Kesadaran yang terlambat. Ketika mereka memohon, tapi tidak ada lagi pintu yang terbuka. Ada momen di mana seseorang menyadari bahwa semuanya telah berubah selamanya. Momen di mana mereka menyadari bahwa mereka telah menyeberangi batas yang tidak bisa mereka kembalikan. Momen di mana mereka mulai memahami bahwa tidak ada kata maaf yang cukup untuk memperbaiki apa yang telah mereka hancurkan. Dan bagi mereka yang telah memilih jalan pengkhianatan, momen itu telah tiba. Mereka berdiri di tengah reruntuhan hidup mereka sendiri, melihat ke belakang dengan penuh penyesalan, berharap bisa kembali ke masa di mana semuanya masih utuh, masih bersih, masih bisa diperbaiki. Tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Apa yang telah mereka lakukan telah tercatat dalam lembaran takdir mereka sendiri. Dan kini, mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketidakberdayaan. Mereka yang dulu merasa tak tersentuh. Mereka yang dulu berpikir bahwa mereka bisa mengendalikan segalanya. Mereka yang dulu berdiri dengan penuh kesombongan, kini merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Mereka kembali mencarimu. Ketika segalanya berjalan sesuai keinginan mereka, mereka tidak membutuhkanmu. Ketika mereka berada di puncak, mereka menertawakanmu. Ketika mereka masih merasa berkuasa, mereka menganggapmu tidak berarti. Tetapi sekarang, mereka kembali mencarimu. Mereka mengulurkan tangan, meminta bantuan. Mereka memohon, berharap bahwa kamu masih memiliki belas kasihan. Mereka berbicara dengan nada yang dulu tidak pernah mereka gunakan. Nada ketakutan, nada keputusasaan, nada yang hanya muncul ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Mereka berharap kamu akan membuka kembali pintu yang telah mereka tutup dengan tangan mereka sendiri. Mereka berharap kamu akan melupakan apa yang telah mereka lakukan. Mereka berharap kamu akan menjadi penyelamat mereka. Tetapi kamu bukan lagi orang yang dulu mereka kenal. Kamu bukan lagi orang yang mudah dipermainkan. Kamu bukan lagi orang yang bisa mereka kendalikan dengan kata-kata manis dan janji palsu. Kamu telah berubah, dan yang lebih penting, kamu telah belajar. Bukan tugasmu untuk menyelamatkan mereka. Ada saatnya di mana seseorang harus belajar dari kesalahannya sendiri. Ada saatnya di mana seseorang harus menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Dan saat ini, itulah yang harus mereka lakukan. Kamu bukan penyelamat mereka. Kamu bukan tempat perlindungan bagi mereka yang memilih jalan kehancuran. Kamu bukan seseorang yang bisa mereka gunakan untuk memperbaiki hidup mereka setelah mereka menghancurkan hidup orang lain. Kamu telah memberikan mereka kesempatan. Kamu telah memberi mereka peringatan. Kamu telah mencoba menunjukkan jalan yang benar. Tetapi mereka memilih untuk mengabaikanmu. Mereka memilih untuk berjalan di jalannya sendiri.
Dan sekarang, mereka harus menerima kemana jalan itu membawa mereka. Kamu tidak perlu membenci mereka. Kamu tidak perlu merasa dendam. Kamu tidak perlu mencari cara untuk membalas mereka. Karena keadilan telah bekerja. Apa yang mereka lakukan telah kembali kepada mereka. Apa yang mereka tanam telah tumbuh dan menjadi buah yang kini harus mereka makan. Dan kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu melanjutkan hidupmu. Kamu hanya perlu tetap berjalan ke depan tanpa perlu menoleh ke belakang. Karena masa depanmu jauh lebih besar daripada luka yang mereka tinggalkan. Dan mereka hanyalah pelajaran yang telah kamu lewati. Kamu telah memenangkan pertarungan ini, tetapi kemenanganmu bukan karena kamu mengalahkan mereka, bukan karena kamu membalas mereka, bukan karena kamu menyerang mereka kembali. Kemenanganmu adalah karena kamu tetap berdiri. Kemenanganmu adalah karena kamu tetap teguh dalam kebenaran. Kemenanganmu adalah karena kamu tidak membiarkan kegelapan mereka menarikmu masuk. Kemenanganmu adalah karena kamu telah belajar untuk membiarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Dan yang paling penting, kamu menang karena kamu telah bebas. Kamu tidak lagi terikat pada mereka. Kamu tidak lagi peduli pada permainan mereka. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada mereka. Karena kamu tahu, kemenangan sejati bukan tentang membalas dendam. Kemenangan sejati adalah tentang bergerak maju dengan tenang, tanpa perlu menoleh ke belakang. Jalanmu sekarang terbuka lebar. Lihatlah dirimu sekarang. Lihatlah betapa jauh kamu telah melangkah. Lihatlah bagaimana kamu telah tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lihatlah bagaimana kamu telah meninggalkan masa lalu di tempatnya, dan kini melangkah menuju masa depan yang penuh cahaya. Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Tidak ada yang bisa menarikmu kembali ke dalam kekacauan mereka. Tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan yang telah kamu bangun untuk dirimu sendiri. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Dan kini, kamu juga telah memilih jalanmu. Jalan yang penuh dengan harapan. Jalan yang penuh dengan kebebasan. Jalan yang penuh dengan kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dan ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar untukmu. Sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang benar-benar milikmu. Sebuah pengingat untuk jiwa yang terpilih. Jika kamu merasakan bahwa pesan ini berbicara kepadamu, jika kamu tahu bahwa ini bukan kebetulan, ini adalah sinyal bagi jiwamu, maka lakukan satu hal. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Ini adalah tanda bagi semesta bahwa kamu telah menerima pesan ini, bahwa kamu siap untuk naik ke tingkat berikutnya, bahwa kamu memilih cahaya di atas kegelapan, dan bahwa kamu tahu kebenaran selalu menang. Lihatlah di mana kamu berdiri sekarang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi beban dari masa lalu yang mengikat langkahmu. Kamu telah melewati badai tanpa kehilangan jati diri. Kamu telah menyaksikan bagaimana kebohongan akhirnya terungkap dengan sendirinya. Kamu telah melihat bagaimana keadilan bekerja tanpa harus mengotori tanganmu. Dan yang paling penting, kamu telah membuktikan bahwa kesabaran, kejujuran, dan keteguhan hati selalu membawa kemenangan sejati. Mereka yang dulu meremehkanmu, kini hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka yang dulu menertawakanmu, kini sibuk mencari jalan keluar dari kehancuran mereka sendiri. Mereka yang dulu menganggapmu tidak berarti kini mulai memahami bahwa bukan kamu yang kehilangan sesuatu, tetapi mereka. Karena pada akhirnya, apa yang dibangun dengan kepalsuan akan runtuh, tetapi apa yang dibangun dengan kejujuran akan bertahan selamanya. Jalanmu kini terbuka lebar, lupakan mereka yang telah menjatuhkanmu.
Lepaskan semua luka yang pernah mereka tinggalkan. Maafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena kamu layak mendapatkan kebebasan. Berjalanlah tanpa beban. Tataplah masa depan dengan keyakinan penuh. Jangan pernah menengok ke belakang untuk melihat kehancuran mereka, karena itu bukan lagi urusanmu. Fokuslah pada cahaya yang ada di hadapanmu, karena di sanalah masa depanmu berada. Masa depan yang penuh dengan keberkahan, masa depan yang penuh dengan kebebasan, masa depan yang penuh dengan keindahan yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Kamu telah memenangkan pertempuran ini, bukan dengan membalas, tetapi dengan tetap menjadi dirimu sendiri. Dan itulah kemenangan yang paling sejati. Sebuah pesan untuk jiwa yang terpilih. Jika kamu telah membaca sejauh ini, jika kamu merasakan bahwa pesan ini bukan sekadar kata-kata biasa, tetapi sebuah panggilan untuk jiwamu, maka lakukan satu hal. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Ini adalah sinyal bagi semesta bahwa kamu telah menerima pesan ini dengan sepenuhnya, bahwa kamu siap untuk melangkah maju tanpa ragu, bahwa kamu telah meninggalkan masa lalu dan kini bergerak menuju cahaya yang lebih besar. Dan ingatlah satu hal, kebenaran selalu menang, dan cahaya, tidak peduli seberapa lama ia tertutup oleh bayangan, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar.